الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل التقى والوفاء أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله. معاشر المسلمين jemaah rahimakumullah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah telah mengizinkan kita langkah kaki kita menuju masjid yang kita cintai ini guna untuk melaksanakan salah satu kewajiban daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita golongan lelaki, yakni melaksanakan salat Jumat berjamaah. Selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kalau bukan tanpa Rasulullah kita tidak akan kenal kepada Allah, kita tidak akan kenal cara beribadah kepada Allah, kita tidak akan tahu akhlakul karimah, kita tidak akan tahu bagaimana kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Saat ini kita melihat banyak fenomena yang memprihatinkan tentang generasi muda. Mengapa kondisi memprihatinkan ini dapat terjadi? Bagaimana cara mengatasinya? Dan apa yang harus dilakukan oleh umat Islam untuk menyelamatkan generasi muda? Maka oleh karena itu, pada kesempatan khutbah yang singkat ini, khatib ingin membawakan satu tema khutbah yang berjudul wajib menyelamatkan generasi. Ma'asyiral muslimin jemaah rahimakumullah. Pemuda adalah harapan umat, calon pemimpin masa depan. Pada tahun 2021, jumlah pemuda di Indonesia sebanyak 64,92 juta jiwa. Berdasarkan data BPS, Badan Pusat Statistik, jumlah itu setara 23,90% dari total populasi Indonesia. Dengan penduduk Muslim Indonesia yang berjumlah 235,53 juta jiwa atau 86,99% dari populasi penduduk Indonesia, jumlah pemuda Muslim juga sangatlah besar. Mirisnya, saat ini kita melihat banyak fenomena yang memprihatinkan tentang generasi muda kita. Pemuda menjadi pelaku kekerasan hingga pembunuhan, pecandu narkoba, pelaku seks bebas, penyuka sesama, dan banyak yang mengalami masalah kesehatan mental. Di sisi lain, ada pemuda Muslim yang merasa minder dengan identitas agamanya. Ada juga yang bangga dengan gaya liberalnya. Mengapa kondisi memprihatinkan ini dapat terjadi? Bagaimana cara mengatasinya? Dan apa yang harus dilakukan oleh umat Islam untuk menyelamatkan generasi muda yang menjadi penentu masa depan? Bagaimana syariat Islam mengarahkan pemuda agar menjadi agen pengubah peradaban?
jemaah rahimahumullah, fakta menyebutkan bahwa pemuda muslim akhir-akhir ini menjadi abai dan abai terhadap agama Islam dan alay dengan meniru gaya hidup bebas ala barat. Salah satu survei nasional menunjukkan bahwa generasi milenial dan generasi Z rendah dalam pelaksanaan ibadah ritual seperti sholat dan mengaji Al-Quran. Fakta lain, ada juga yang risih disebut anak-anak. Mereka malah jauhi pengajian karena gencarnya sebutan ekstremis dan kekunoan. Sedihnya lagi, ada juga di antara mereka yang menjadi penghujat agamanya sendiri. Kata mereka, hukum Islam itu repot, kuno dan tidak asyik dan lain sebagainya. Sesungguhnya semesta kehidupan hari ini diliputi oleh nilai minus rupiah. Paham materialisme mengajarkan kepada para pemuda bahwa sukses itu mereka dapati seandainya mereka juara di ajang seni dan budaya dengan suara dan goyangannya, juara olahraga dengan otot dan tenaganya, juara olimpiade sains dengan otaknya dan lain-lain sebagainya. Jarang gambaran sukses itu adalah menjadi berdakwah. Sisi lainnya, media sosial banyak mengajari pemuda cara hidup bebas. Obrolan komunitas pecinta seks bebas diperdengarkan, menyalurkan hasrat seksual sesuka hatinya, tak peduli apa kata agama. Sedih memang, sangat-sangat sedih. Potensi berpikir kritis, inovatif dan semangat juang pemuda muslim dibajak sedemikian rupa. Mereka semua tidak ragu-ragu menggunakan senjata budaya, media, uang dan militernya untuk berdaya pemuda. Tujuannya agar mereka tidak punya peran atau kepentingan dalam mencintai agamanya. Mereka itulah yang telah memproduksi generasi umat yang tersia-siakan potensinya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu dengan kondisi yang demikian, bagaimana peluang pemuda muslim menjadi pemimpin pada masa depan? Memang selalu ada harapan dan optimisme. Fakta memperlihatkan masih banyak pemuda yang sudah menyadari tugas mereka terhadap Islam dan umat. Para pemuda ini yang mesti kita jaga, kita urus dengan pembinaan yang benar. Mereka adalah harta kita umat Islam. Hendaknya di antara umat ini ada komunitas yang menyusun langkah penyelamatan pemuda muslim dari kerusakan, mengkader mereka menjadi calon pemimpin. Lalu bagaimana idealnya visi seorang pemuda muslim? Bagaimana pula profil pemuda muslim seharusnya? Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Jawabannya adalah membaca sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak kita dapati anak-anak muda yang tidak mengenal Nabi, tidak mengenal sahabat-sahabat, tidak mengenal siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dapati di sekeliling Rasulullah ada banyak juga pemuda. Ada Zaid bin Harithah, penulis dan penerjemah surat-surat Rasulullah untuk kaum Yahudi. Usianya saat itu 16 tahun. Ada juga Mus'ab bin Umair, duta pertama dakwah Islam ke Madinah, berusia 22 tahun. Dan ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dia berusia 8 tahun saat menjadi pemuda pertama di negeri Muslim. Lalu pada masa Abbasiyah kita mengenal Salahuddin Al-Ayyubi yang menaklukkan Baitul Maqdis. Lalu pada masa Utsmani ada Sultan Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel. Dua-duanya masih berusia muda. Dari sosok-sosok tersebut kita pahami bahwa pemuda muslim adalah pionir perubahan, pembela agama, pemimpin, penakluk dan para ulama terkemuka. Mereka terbina dengan akidah dan syariat Islam. Pemikiran, perasaan dan perilaku mereka sesuai dengan Islam. Mereka dibina oleh Rasulullah SAW untuk memahami Islam, menjalankan, mendakwahkan dan membela Islam. Para khalifah peninggal Rasulullah SAW pun melanjutkan pembinaan dan pengurusan pemuda sesuai tugas dan fungsinya. Kepada profil seperti itulah kita mesti mengembalikan para pemuda umat ini. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Apakah dengan memperbaiki keluarga kita mampu melahirkan pemuda hebat seperti itu?
Masalah besar pada pemuda muslim ini tidak mungkin diselesaikan di level keluarga saja. Tugas berat ini tidak bisa ditanggung orang tua semata. Saat ini kolaborasi kerja antara keluarga, lingkungan masyarakat dengan visi-visi yang sama dalam membina para pemuda harus dilakukan. Lalu bagaimana caranya mewujudkan generasi hebat seperti itu pada masa sekarang? Yang pertama adalah keteladanan yang baik. Membuat teladan dari pemuda yang menjadi representasi generasi muda berjuang Islam. Mereka mesti dibimbing dan didampingi. Kedua, membuat tim kerja. Diperlukan kelompok dakwah yang menjaga aktivasi pemuda, menciptakan lingkungan yang sehat dan menguatkan mereka dengan sesama pemuda. InsyaAllah, biiznillah, sebagaimana Rasulullah SAW, para sahabat dan pemimpin umat setelahnya, kita mampu mengatasi semua. Terakhir, apa pesan-pesan atau nasihat untuk para pemuda muslim saat ini? Asyiral muslimin wa rahimahumullah. Wahai para pemuda, pemuda muslim mesti berbekal ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang menjadi penerang jalan bagi saudara-saudaranya. Sebabnya, pemuda muslim tidak hidup untuk dirinya sendiri dan dirinya, melainkan hidup untuk bersama-sama, saling mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Kekuatan fisik, pemikiran dan pengetahuan, keterampilan di bidang teknologi, informasi dan komunikasi, adab dan keahlian, semua itu adalah potensi yang Allah anugerahkan, harus digunakan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Wahai orang-orang beriman, jika kalian menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong kalian. Allah akan menetapkan kaki-kaki kalian. Dan Allah berfirman, "Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab, wa ila rabbika farghab." Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhan lah hendaknya kamu berharap. Sallallahu alaihi wasallam. Quran surah Al-Insyirah ayat 5-8. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu